Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Raja Roh Sejati. Dia adalah Raja Roh Sejati. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang Raja Roh bisa tetap berada di surga bawah? Nyonya Feng menangis dalam hati setelah menyadari kesalahannya yang berpotensi mengakhiri hidupnya. Mohon ampunilah senior Raja Roh. Junior ini memiliki mata tetapi masih gagal mengenali kehadiran Anda yang agung. Nyonya Feng kemudian bersujud di lantai dengan dahinya yang halus menyentuh lantai yang keras. Namun, Xiao Ha tidak bergeming dan terus melepaskan energi spiritualnya. Apa yang terjadi di sini? Pakar mana yang memancarkan aura sekuat ini? Pakar ini jelas melampaui ranah Grandmaster Roh. Ranah Tuan Roh? Bukan, bahkan lebih tinggi lagi. Kehadiran ini milik seorang Raja Roh. Para kultivator lain yang berada di dalam pasar Phoenix Emas sangat terkejut ketika mereka merasakan kehadiran Xiao Ha yang luar biasa yang tiba-tiba muncul. Namun, mereka terlalu takut untuk sekedar mengintip keluar jendela untuk melihat situasi tersebut, apalagi menunjukkan diri, dan kecuali diperintahkan secara langsung, mereka lebih memilih untuk tidak ikut campur, terutama ketika seorang Raja Roh terlibat. Lagi pula, satu kesalahan saja bisa berarti akhir dari bisnis mereka dan bahkan nyawa mereka. Begitulah besarnya kekuatan seorang Raja Roh di surga bawah ini, di mana para kultivator puncak hanya berada di alam Grandmaster Roh. Sementara itu, di pintu masuk pasar Phoenix Emas, Nyonya Feng tetap bersujud di lantai, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Xiao Ha, sekarang sudah baik-baik saja, kita tidak terluka, kata Yuan padanya beberapa saat kemudian. Xiao Ha mengangguk dan segera memulihkan aura kuatnya, memungkinkan Nyonya Feng untuk bernafas lega kembali. Apakah Anda baik-baik saja? Yuan mendekati Nyonya Feng sebelum mengulurkan tangannya kepadanya. Terima kasih. Karena khawatir Xiao Ha akan marah lagi jika dia tidak menerima uluran tangannya, Nyonya Feng meraih tangan Yuan dan membiarkannya menariknya berdiri. Bagaimanapun, saya akan meminta maaf lagi karena telah bertindak gegabah dan menimbulkan masalah bagi Anda, dan saya tidak pernah berniat untuk menyakiti Anda. Nyonya Feng menundukkan kepala dan membungkuk meminta maaf kepada mereka setelah ia berdiri kembali. Itu hanya salah pahaman, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, kata Yuan dengan senyum tenang di wajahnya. Lagi pula, karena kamu sudah memastikan bahwa Xiao Ha memang berada di level Raja Roh, kita seharusnya bisa berbelanja di pasar Phoenix Emas, kan? Yuan kemudian bertanya padanya. Ya, Nyonya Feng dengan cepat mengangguk. Tidak ada yang berani menghentikan mereka, bahkan jika mereka ingin tinggal di pasar Phoenix Emas. Lalu dia melanjutkan, jika Anda tidak keberatan, saya bisa membantu Anda dengan apapun yang Anda cari. Saya pemilik Phoenix Heaven di pasar Phoenix Emas, salah satu toko yang paling terkenal di kota ini. Apapun jenis harta karun yang Anda cari, kami pasti memilikinya, jika tidak, kami tahu di mana Anda bisa menemukannya. Itu akan sangat bagus, kata Yuan, dan dia melanjutkan, kita ingin membeli buah roh. Buah roh? Nyonya Feng menatapnya dengan wajah bingung, tampak tak berkata-kata. Yuan langsung merasa gugup setelah melihat reaksi Nyonya Feng. Khawatir barang itu tidak tersedia karena kelangkaannya. Namun, Nyonya Feng berpikir sebaliknya, karena buah roh hampir tidak berharga di pasar Phoenix Emas, di mana harta karun biasanya bernilai 100 kali lebih mahal daripada buah roh. Jika hanya buah roh, saya bisa memberikannya kepadamu secara cuma-cuma, kata Nyonya Feng kepadanya beberapa saat kemudian. Benarkah? Bukankah ini sangat mahal? Yuan menatapnya dengan mata besar. Iya, ini cara saya meminta maaf karena masalah yang telah saya timbulkan pada kalian bertiga hari ini, kata Nyonya Feng kepadanya. Dan sejujurnya, buah roh tidak begitu berharga di mata saya, karena toko saya menjual barang-barang yang jauh lebih berharga. Karena kamu tidak keberatan, saya tidak akan berendah hati, Yuan mengangguk. Silakan ikuti saya, kata Nyonya Feng sambil berbalik dan mulai berjalan. Bukankah ini bagus, Yurao? Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk buah roh sekarang, kata Yuan padanya sambil mengikuti Nyonya Feng. Iya, dia mengangguk. Beberapa menit kemudian, mereka masuk ke gedung mewah yang terletak di tengah-tengah pasar Phoenix Emas. Selamat datang kembali Nyonya Feng. Selamat datang di pasar Phoenix Heaven, para tamu terhormat. Para pekerja di dalam menyambut mereka begitu mereka memasuki gedung. Nyonya Feng mengangguk sebelum berbicara kepada salah satu pekerja di sana.
Bawakan saya 3 buah roh dan bungkuslah dengan rapi. Ini untuk para tamu terhormat ini. Baik, Nyonya Feng, pekerja itu membungkuk sebelum pergi. 3 buah roh, kita hanya berencana membeli 1, kata Yuan kepadanya kemudian. Jangan khawatir, 1 atau 3 tidak masalah bagi saya, kata Nyonya Feng kepadanya sambil tersenyum. Lalu ia menyarankan, lagi pula mungkin butuh waktu bagi mereka untuk membungkus buah roh. Bagaimana kalau saya mengajak Anda berkeliling toko sambil menunggu? Mendengar katanya, Yuan mengangguk dan mereka pun mengikuti Nyonya Feng berkeliling lantai pertama gedung tersebut. Biasanya berapa harga harta karun di sini? Aku tidak melihat label harga. Yuan tiba-tiba bertanya padanya karena penasaran. Lantai pertama sebagian besar berisi harta karun senilai 20 juta koin emas dan 100 juta koin emas. Nyonya Feng dengan cepat menjawab padanya. 20 juta koin emas? Yuan menatapnya dengan wajah bingung. Bangunan itu tampaknya memiliki sekitar 6 lantai, dan jika lantai pertama saja sudah berisi harta karun senilai 20 juta koin emas, maka dia tidak bisa membayangkan harta karun seperti apa yang ada di lantai atas. Apa ini? Yuan tiba-tiba berhenti di depan etalase yang berisi sehelai daun merah, bertanya-tanya bagaimana ini bisa dianggap sebagai harta karun. Itu adalah daun darah dari hutan iblis. Itu adalah harta karun langka yang membutuhkan 500 tahun untuk tumbuh secara alami, jelas Nyonya Feng kepadanya. Biasanya digunakan dalam pil penguat. Begitu ya, Yuan bergumam dengan suara rendah. Beberapa menit kemudian, mereka selesai melihat semua harta karun di lantai pertama. Apakah kalian ingin melihat lantai lainnya? Tanya Nyonya Feng kepadanya setelah menyadari betapa mereka menikmati tur tersebut, terutama Yuan yang matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Kalau Anda tidak keberatan, kata Yuan. Kenapa juga saya harus keberatan? Nyonya Feng tertawa dengan suara agak kanggung. Meskipun biasanya dia tidak akan mengizinkan orang asing ke lantai atas, dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada seorang raja roh di antara mereka. Bahkan jika Yuan ingin merampok seluruh gedung, Nyonya Feng hanya bisa berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, sementara mereka merampok toko. Namun, karena Yuan tampaknya bukan tipe orang seperti itu, bahkan terkesan menyenangkan untuk berada di dekatnya, Nyonya Feng tidak terlalu khawatir untuk menunjukkan harta karun itu kepada mereka. Jika tidak, dia bahkan tidak akan menyarankan hal itu sejak awal. Beberapa saat kemudian, Nyonya Feng membawa Yuan dan yang lainnya ke lantai 2. Tetapi tampaknya ada lebih sedikit etalase di lantai 2 dibandingkan dengan lantai pertama. Berapa nilai harta karun di lantai ini? Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sekitar 100 juta hingga 200 juta koin emas, katanya sambil tersenyum. 200 juta. Yuan merasa keringatnya mengucur hanya karena mendengar jumlah kekayaan yang sangat besar itu. Nyonya Feng kemudian melanjutkan. Harta karun di lantai 3 dan 4 bernilai sekitar 200 juta hingga 700 juta. Di lantai 5, semua harta karun bernilai lebih dari 1 miliar koin emas. Tetapi karena jumlahnya sangat tinggi, kami biasanya hanya menerima kristal roh mulai dari titik itu. Sedangkan untuk lantai 6, sebagian besar harta karun di sana tak ternilai harganya, jadi kami hanya menerima pertukaran dengan nilai yang serupa. Setelah melihat semua harta karun di lantai 2, mereka melanjutkan ke lantai 3. Apakah ini pedang tingkat dewa? Yuan menatap pedang yang indah dan tajam di dalam etalase dengan kekaguman di matanya. Pedang itu disebut 1000 penguasa, dan meskipun kualitasnya rendah, pedang itu sangat kuat, sampai-sampai seorang manusia biasa pun mampu membelah seluruh gunung menjadi 2 jika mereka bisa menggunakannya. Xiao Hoa, di tingkat kultivasi berapa aku harus berada agar bisa menggunakan benda seperti ini? Yuan memutuskan untuk bertanya padanya. Kakak Yuan seharusnya sekarang sudah mampu menggunakan harta karun tingkat bumi, bahkan mungkin harta karun tingkat surga berkualitas rendah. Namun Anda perlu mencapai tingkat guru besar roh sebelum dapat mempertimbangkan untuk menggunakan harta karun tingkat ilahi. Guru besar roh, itu cukup jauh, Yuan mengharap napas. Setelah menghabiskan beberapa menit di lantai 3, tepat saat mereka bersiap untuk menuju ke lantai 4, salah satu pekerja di sana mendekati mereka dengan 3 kotak persegi yang tampak mewah. Nyonya Feng, berikut adalah buah roh yang Anda minta. Nyonya Feng menerima buah roh tersebut sebelum menyerahkannya kepada Yuan. Ini dia para tamu terhormat, ini memang tidak seberapa, tetapi mohon terimalah sedikit kenang-kenangan ini dari saya. Terima kasih, Yuan menerima kotak-kotak itu dengan ekspresi rendah hati di wajahnya.
Meskipun kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, apakah kau masih ingin melihat lantai lainnya? Aku tahu kau sangat tertarik dengan pedang. Karena itu, kau pasti akan menyukai apa yang ada di lantai paling atas, kata Nyonya Feng. Meskipun dia bisa saja membiarkan Yuan pergi sekarang, dia tidak ingin mereka pergi sebelum dia bisa membangun semacam hubungan dengan mereka, terutama dengan Xiao Hoa, seorang kultivator ranah Raja Roh. Baiklah, Yuan langsung mengangguk, karena dia juga penasaran dengan harta karun di lantai atas. Setelah menyimpan buah roh ke dalam cincin spasialnya, Yuan dan yang lainnya mengikuti Nyonya Feng ke lantai 4, di mana bahkan lebih sedikit etalase yang tersedia. Pil jenis apa ini? Yuro tiba-tiba bertanya setelah melihat pil kemerahan di etalase, karena dia tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin satu pil bisa berharga ratusan juta koin emas. Itu adalah pil peningkatan roh. Pil ini dapat meningkatkan tingkat kultivasi kultivator manapun sebelum mencapai alam master roh sebanyak 1 alam penuh, jadi 9 tingkat, jelas Nyonya Feng kepadanya. Seluruh alam, jadi aku bisa mencapai alam prajurit roh sekarang juga jika aku menelannya? Tanya Yuro, suaranya dipenuhi keterkejutan. Benar, namun Anda hanya dapat mengkonsumsi satu dari ini seumur hidup Anda. Jadi kebanyakan orang akan mengkonsumsinya di alam prajurit roh tingkat pertama agar mereka dapat langsung menjadi master roh. Wow, berapa harga salah satu benda ini? Tanya Yuan kemudian. 650 juta koin emas, jawab Nyonya Feng sambil tersenyum. 650 juta, rahang Yuan ternganga. Tidak butuh banyak usaha atau uang baginya untuk mencapai alam prajurit roh tingkat kelima. Jadi harga yang sangat mahal itu tampak tidak masuk akal di matanya. Namun, bagi sebagian besar kultivator di dunia ini yang membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan tahunan untuk mencapai satu terobosan, jika mereka berpotensi menyelamatkan bertahun-tahun hidup mereka dengan satu pil peningkatan roh sangat berharga jika mereka mampu membelinya. Setelah berjalan mengelilingi lantai 4, Nyonya Feng membawa mereka ke lantai 5, di mana hanya 7 barang yang dijual. Semua yang ada di sini bernilai lebih dari 1 miliar koin emas. Aku penasaran, apa yang bisa kau lakukan dengan uang sebanyak itu di dunia ini, gumam Yuro. Meskipun 1 miliar koin emas mungkin tampak sangat banyak, sebenarnya jumlahnya tidak sebanyak yang Anda bayangkan. Sekte rata-rata akan menghasilkan dan membelanjakan puluhan juta koin emas setiap bulan, sementara sekte yang lebih besar membelanjakan ratusan juta koin emas setiap bulan. Tapi itu untuk seluruh sekte dengan ribuan orang kan? Aku tidak bisa membayangkan seseorang menghabiskan uang sebanyak itu untuk satu orang. Yuro menggelengkan kepalanya. Jika kamu cukup berbakat, orang-orang akan rela mengeluarkan sumber daya sebanyak yang dibutuhkan. Kamu akan terkejut betapa banyak sumber daya yang dihabiskan keluarga bergengsi untuk anak-anak mereka yang paling berbakat, kata Nyonya Feng sambil tersenyum. Mari kita ambil contoh Sutra Roh Gemawa ini. Sutra Roh Gemawa ini adalah bahan yang sangat penting untuk pil yang langka dan sangat ampuh, yang akan meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang secara permanen. Jika kamu memiliki individu yang sangat berbakat dalam keluarga, dan kamu punya cukup uang, apakah kamu bersedia menghabiskannya untuk orang ini yang pasti akan menjadi tokoh besar di masa depan dan menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang telah kau keluarkan? Sebenarnya tidak ada perbedaan yang banyak antara berinvestasi dalam bisnis dengan harapan mendapat keuntungan yang baik, dengan berinvestasi dalam individu dengan harapan memaksimalkan pertumbuhan mereka. Berinvestasi untuk masa depan seseorang ya. Yuro menoleh ke arah Yuan yang dianggap sebagai salah satu anak ajaib yang paling berbakat dalam sejarah dan betapa besar investasi keluarga mereka padanya sebelum ia menjadi cacat. Apakah kau tahu ramuan yang disebut ramuan 7 warna? Kira-kira berapa harganya? Yuan yang tampak sangat berpengalaman dalam hal harga harta karun tiba-tiba bertanya padanya. Ramuan 7 warna, itu adalah harta karun yang akan diidamkan oleh setiap pemilik toko di pasar Phoenix Emas, meskipun mereka mungkin tidak akan mencoba menjualnya. Jika saya memilikinya sekarang, saya akan meletakkannya di lantai 6, karena ramuan itu sangat langka dan tak ternilai harganya. Tak ternilai harganya ya? Yuan mengangguk. Melihat reaksinya, Nyonya Feng menyipitkan matanya ke arahnya, bertanya-tanya apakah dia memiliki ramuan 7 warna. Baiklah, mari kita lanjutkan tur ini, kata Nyonya Feng beberapa saat kemudian. Dan mereka kembali melihat-lihat etalase sembari Nyonya Feng menjelaskan kepada mereka sejarah dan nilai dari setiap harta karun yang bernilai lebih dari 1 miliar koin emas.
Beberapa waktu kemudian, Nyonya Feng membawa Yuan dan yang lainnya ke lantai atas gedung tersebut. Hanya ada 3 barang di lantai ini, gumam Yuan setelah melihat 3 etalase tebal yang berjarak sempurna satu sama lain. Namun tidak seperti etalase transparan sebelumnya, etalase ini sepenuhnya hitam, menyerupai kaca yang sangat gelap. Lemari pajangan ini dilindungi oleh formasi yang sangat kuat yang bahkan dapat memblokir serangan dari seorang Grandmaster Roh seperti saya. Lanjut Nyonya Feng menjelaskan kepada mereka. Lalu dia menjentikan jarinya dan salah satu etalase tiba-tiba menjadi transparan kembali, memungkinkan mereka untuk melihat barang di dalamnya. Apakah itu jantung? Tanya Yuan dengan suara bingung setelah melihat benda merah berdenyut yang menyerupai jantung yang berdetak. Jantungnya masih berdetak, seru Yurou. Meskipun terlihat seperti ini dan sangat mirip dengan jantung, sebenarnya ini adalah inti monster yang dulunya milik seekor binatang ajaib yang sangat menakutkan di alam Grandmaster Roh, kata Nyonya Feng. Inti monster, benda yang berdenyut ini. Rahang Yuan terangah karena ini pertama kalinya dia melihat inti monster yang tampak begitu unik. Meskipun dia bisa memakan inti monster biasa tanpa kesulitan, dia pasti akan kesulitan memasukkan sesuatu yang menjijikkan ini ke dalam mulutnya. Binatang iblis Grandmaster Roh adalah makhluk istimewa yang memiliki darah iblis mengalir di nadinya. Itulah sebabnya inti monsternya terlihat seperti ini. Iblis? Apa perbedaan mereka dengan makhluk ajaib? Tanya Yuan. Iblis adalah monster yang sangat kuat dan menakutkan yang menyerupai manusia, tetapi bukan manusia maupun binatang. Mereka adalah entitas haus darah dengan asal-usul yang tidak diketahui. Jadi kita tidak tahu bagaimana mereka muncul. Namun kita tahu bahwa mereka sangat kuat dan ditakuti oleh sebagian besar orang. Jelasnya. Begitu ya, Yuan mengangguk. Ya, kau tidak akan menemukan iblis di surga bawah, karena biasanya mereka terlalu kuat untuk berada di sini, kata Nyonya Feng beberapa saat kemudian. Mari kita beralih ke item berikutnya. Saya punya firasat bahwa Anda akan sangat menyukainya. Setelah menjentikkan jarinya, etalase kedua pun muncul. Ini, pedang. Yuan memandang pedang yang indah namun tampak garang di dalam etalase panjang itu dengan takjub, dan tangannya langsung terasa gatal karena ia memiliki keinginan kuat untuk memegang pedang tersebut. Ini bukan harta karun biasa, ini adalah senjata jiwa, kata Nyonya Feng sambil tersenyum. Senjata jiwa? Yuan menjadi semakin tertarik setelah mendengar itu. Bukankah kau juga punya senjata jiwa, kakak? Yurou tiba-tiba teringat. Kau juga punya senjata jiwa. Kalau kau tidak keberatan, bolehkah aku melihatnya? Tanyanya beberapa saat kemudian dengan suara gemetar. Tentu, Yuan mengangguk dan mengambil Starry Abyss sedetik kemudian. Luar biasa, ini pertama kalinya aku menemukan orang lain yang memiliki senjata jiwa. Seru Nyonya Feng dan dia melanjutkan. Jika Anda tidak keberatan menanyakan, dari mana Anda mendapatkan senjata indah ini? Ini diberikan kepadaku oleh beberapa orang yang aku bantu, katanya dengan suara tenang. Itu diberikan kepadamu. Gumam Nyonya Feng dengan suara gemetar dan ekspresi bingung di wajah cantiknya. Bertanya-tanya orang seperti apa yang akan memberikan senjata jiwa hanya karena mereka telah dibantu olehnya. Bagaimana denganmu? Dari mana kau mendapatkan pedang ini? Yuan kemudian bertanya padanya. Aku menemukan bayi ini di dalam makam warisan seorang kultivator besar 500 tahun lalu, kata Nyonya Feng dengan rasa nostalgia yang menyelimutinya. Makam warisan? Apa itu? Yuan memiringkan kepalanya. Pada dasarnya ini adalah kuburan para kultivator kakak Yuan. Ketika seorang kultivator kuat hampir meninggal tetapi ingin mewariskan warisannya, mereka akan menciptakan area ini untuk menantang mereka yang ingin mendapatkan warisan tersebut. Dan siapapun yang berhasil melewati tantangan tersebut akan memperoleh seluruh kekayaan kultivator itu. Jelas Xiao Hoa kepada Yuan. Aku lebih tertarik pada berapa lama waktu yang lalu kau menemukannya. 500 tahun. Apakah kultivator benar-benar hidup sampai sepanjang itu? Kata Yurou kepada Nyonya Feng dengan ekspresi lunglung di wajah mereka, karena dia tidak bisa membayangkan hidup lebih dari 150 tahun, apalagi 500 tahun. Iya, sebagian besar kultivator di alam Grandmaster Roh dapat hidup hingga 1000 tahun, kata Nyonya Feng kepadanya. 1000 tahun? Lalu bagaimana dengan Raja Roh? Tanya Yurou sambil menoleh ke arah Xiao Hoa. Alis Xiao Hoa langsung berkedip, karena dia mengerti maksud Yurou menanyakan pertanyaan seperti itu. Aku tidak begitu yakin, tapi mereka seharusnya memiliki usia setidaknya 10.000 tahun, jawab Nyonya Feng dengan wajah polos. 10.000 tahun, rahang Yurou terangah, dan rasa ingin tahunya tentang usia Xiao Hoa semakin meningkat. Bagaimanapun, meskipun aku berhasil mendapatkan senjata jiwa ini, aku tidak bisa menggunakannya, karena senjata ini tidak akan mengenali aku sebagai pemiliknya apapun yang aku lakukan.
Nyonya Feng menghembuskan nafas setelah itu. Ia tidak akan mengenalimu, gumam Yuan dengan ekspresi dalam di wajahnya. Ketika Xiaohua melihat ini, dia berpaling ke arah Nyonya Feng sebelum bertanya. Karena senjata jiwa dipajang di toko ini, Anda bersedia menjualnya kan? Mendengar pertanyaannya, Nyonya Feng segera mengangguk. Iya, benar. Meskipun saya lebih ingin menukarkannya dengan sesuatu yang nilainya setara, jika Anda tidak keberatan. Nyonya Feng berbicara dengan suara tertahan karena rasa takutnya terhadap Xiaohua masih membayangi hatinya. Sementara itu Yuan menatap Xiaohua yang niatnya sudah jelas dengan wajah terkejut, benar-benar tak berkata. Xiaohua, jangan-jangan kau akan... Yuan menatapnya dengan mata terbelalai. Xiaohua mengangguk dan berkata, kakak Yuan tampak ingin memegang pedang itu, dan Xiaohua percaya bahwa aku harus berinvestasi di masa depan kakak Yuan karena tidak diragukan lagi bahwa dia akan menjadi tokoh besar di masa depan. Meskipun benar bahwa aku ingin mencoba memegang pedang itu, terlalu berlebihan jika kukatakan aku menginginkannya, kata Yuan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun Yuro berkata sambil tersenyum, tidak perlu bersikap rendah hati kakak. Kau mungkin bisa menipu orang lain, tetapi kau tidak bisa menipuku. Aku tahu kau menginginkan pedang itu, dan seperti yang dikatakan Xiaohua, kau layak untuk diinvestasikan. Yuro, kau... Yuan menggelengkan kepalanya menatap adik perempuannya yang telah mengkhianatinya. Satu-satunya alasan mengapa dia menolak senjata jiwa adalah karena dia takut akan harga yang sangat mahal yang mungkin harus dibayar Xiaohua untuk mendapatkannya untuknya. Ngomong-ngomong, apa yang Anda inginkan sebagai imbalan untuk senjata jiwa? Apakah Anda mencari sesuatu yang spesifik? Xiaohua kembali menemui Nyonya Feng. Sejujurnya, saya berharap bisa menukar penguasa Empyrean dengan senjata jiwa lain yang bisa saya gunakan. Namun, saya sudah memiliki Empyrean Overlord selama lebih dari 500 tahun, dan ada banyak sekali orang yang tertarik padanya. Tetapi sayangnya saya belum bertemu orang lain yang memiliki senjata jiwa sampai hari ini. Dan saya ragu Anda bersedia melepaskan senjata jiwa Anda saat ini. Nyonya Feng menghap napas. Senjata ya? Meskipun Xiaohua tidak memiliki senjata jiwa, aku memiliki banyak harta karun. Xiaohua kemudian membuka cincin spasialnya dan mulai mengeluarkan senjata satu demi satu, hingga lantai dipenuhi setidaknya selusin senjata, masing-masing memancarkan aura kuatnya sendiri. Bukan hanya Nyonya Feng, bahkan Yuro dan Yuan pun menatap Xiaohua dengan ekspresi takjub di wajah mereka. Seberapa banyak harta karun yang dimilikinya? Ini semua... Tubuh Nyonya Feng bergetar karena kegembiraan setelah merasakan aura yang berasal dari harta karun ini. Semuanya adalah harta karun tingkat dewa berkualitas tinggi. Pilih sebanyak yang kau mau untuk senjata jiwa, kata Xiaohua dengan ekspresi tenang di wajahnya. Karena dia sudah berencana memberikan senjata-senjata ini kepada Yuan di masa depan, tidak akan ada bedanya jika dia menukarnya dengan senjata lain yang akan Yuan gunakan. Harta karun tingkat dewa ya? Air liur Yuro menetes melihat begitu banyak harta karun tingkat akhir. Satu saja dari harta karun ini akan mengguncangkan seluruh dunia dan seluruh pemainnya. Namun ada lebih dari selusin harta karun tergeletak di lantai di hadapannya. Jika dia memposting ini di forum online, tidak akan ada yang mempercayainya, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Setelah hening sejenak, Xiaohua berkata, kau tidak puas. Jika kau tidak bisa memilih, Xiaohua akan menukar semuanya dengan senjata jiwa. Tunggu sebentar senior, Nyonya Feng tiba-tiba berkata dengan suara gemetar. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Satu saja dari harta karun ini bisa dengan mudah bernilai lebih dari 500 juta koin emas. Dan Anda bersedia menukar selusin di antaranya dengan senjata jiwa. Itu akan membuat saya terlihat seperti mencoba memanfaatkan Anda. Lalu apa yang kau inginkan sebagai imbalan untuk senjata jiwa? Xiaohua bertanya lagi padanya, tampak kesal karena dia tidak bisa memutuskan. Kalau begitu, jika Anda tidak keberatan, saya akan mengambil 3 harta karun tingkat dewa ini. Nyonya Feng mengambil 3 senjata tingkat dewa dari lantai dan menunjukkannya kepada Xiaohua. Baiklah, Xiaohua mengangguk tanpa ragu, karena dia tidak akan keberatan meskipun Nyonya Feng menginginkan semuanya, karena senjata jiwa memang tak ternilai harganya. Setelah Nyonya Feng menerima senjata tingkat dewa, Xiaohua mengembalikan sisanya ke dalam cincin spasialnya. Sementara itu Nyonya Feng mengambil Empyrean Overlord dari etalase dan menyerahkannya kepada Yuan. Terima kasih telah berbisnis dengan Phoenix Heaven, tamu terhormat. Ini Empyrean Overlord. Yuan memegang pedang besar yang hampir setinggi badannya dengan kedua tangannya. Hampir saja tidak mampu menahannya agar tidak jatuh karena bobotnya yang sangat berat. Ini jauh lebih berat dari yang kukira, seru Yuan kemudian. Well, bobotnya lebih dari 1000 jin. Belum lagi senjata jiwa itu belum mengakui Anda sebagai tuannya. Jika Anda bisa mengendalikannya, seharusnya benda itu akan menjadi seringan bulayah, kata Nyonya Feng. Lalu dia melanjutkan. Oh, aku lupa menanyakan ini. Tapi apakah kau sudah diakui oleh senjata jiwamu yang lain? Apakah itu penting? Tanya Yuan padanya.
Ya, dia mengangguk dan melanjutkan, banyak orang hanya bisa mengendalikan satu senjata jiwa dalam satu waktu, kecuali jika mereka memiliki jiwa yang kuat. Namun meskipun seseorang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dua senjata jiwa sekaligus, ada kemungkinan besar senjata jiwa tersebut akan saling menolak, karena sebagian besar senjata jiwa tidak suka berbagi sumber daya mereka. Berbagi sumber daya mereka, Yuan mengangkat alis. Senjata jiwa tumbuh bersama pemiliknya, tetapi jika kau memiliki dua senjata jiwa, wajar jika mereka harus berbagi pengalaman itu, memperlambat pertumbuhan mereka hingga setengahnya, jelas Nyonya Feng kepada Yuan. Itu, aku tidak menyangka akan seperti itu. Dan ya, aku sudah terikat kontrak dengan Stari Abyss. Akan sangat menyebalkan jika aku tidak bisa terikat kontrak karena Stari Abyss, karena aku menyukai mereka berdua sama rata. Well, tidak ada salahnya mencoba. Jika tidak berhasil, saya tidak keberatan mengembalikan uang Anda, kata Nyonya Feng. Tidak perlu khawatir, Kakak Yuan. Dengan bakatmu, kau tidak akan kesulitan mengendalikan dua senjata jiwa sekaligus, kata Xiaohua kepada Yuan. Benar sekali, saudaraku. Jangan remehkan dirimu sendiri. Yuro menatap punggungnya untuk memberi semangat. Yuan mengangguk dan meletakkan pedang di lantai. Kemudian dia menusuk jarinya dengan Stari Abyss beling haris beling dari Yuan dan meneteskan setetes darahnya ke pedang itu. Saat darahnya menyentuh penguasa Empyrean, dia langsung mulai bergetar. Namun bukan hanya Empyrean Overlord yang bereaksi terhadap darah Yuan. Nyonya Feng tiba-tiba merasakan merinding di punggungnya. Bau ini, tanpa sadar Nyonya Feng mengangkat alisnya setelah mencium aroma tak terdeskripsikan yang tiba-tiba muncul di ruangan itu dan seketika menarik perhatiannya. Sementara itu, Empyrean Overlord yang berada di lantai tiba-tiba mulai melayang dari lantai. Oh, Yuan menjadi bersemangat setelah melihat Empyrean Overlord bereaksi seperti yang dilakukan Stari Abyss ketika dia tertular penyakit itu. Stari Abyss yang berada dalam genggamannya juga tiba-tiba mulai bergetar, seolah-olah dia sedang mencoba berkomunikasi dengan penguasa Empyrean. Setelah 1 menit penuh berlalu dengan kedua senjata jiwa bergetar tanpa henti, mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Beberapa saat kemudian, selamat, Empyrean Overlord telah mengenali Anda sebagai pemiliknya. Penguasa Empyrean, level 0, peringkat senjata jiwa, tingkat pertumbuhan sangat lambat, persyaratan, tanda tanya, deskripsi, pedang mitos yang pernah dipegang oleh Kaisar Pedang. Pedang ini bisa seringan bula ayah atau seberat bintang. Berhasil, kontraknya berhasil. Ia mengenali saya sebagai tuannya. Teriak Yuan kegirangan setelah melihat pemberitahuan itu. Selamat Kakak Yuan, kata Xiaohua kepadanya tanpa menunjukkan banyak keterkejutan di wajahnya. Lihat, tidak ada yang tidak bisa kau lakukan kakak, kata Yuro sambil tersenyum. Namun saat mereka sedang merayakan, Nyonya Feng tiba-tiba bergerak dan mendekati Yuan. Ada apa Nyonya Feng? Tanya Yuan ketika wanita itu mendekat kepadanya. Maaf, tapi aku tidak bisa mengendalikan diri saat ini, kata Nyonya Feng sambil tiba-tiba meraih tangan Yuan yang masih sedikit berdarah dan mengangkatnya ke arah wajahnya sendiri. Nyonya Feng menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi gembira di wajahnya sebelum dia membuka mulutnya dan memasukkan jari Yuan yang berdarah ke dalam mulutnya sendiri, mengejutkan semua orang di sana. Nyonya Feng? Seru Yuan, namun ia tidak bisa melepaskan lengannya saat mencoba, karena ia digenggam erat oleh seorang guru besar roh, dan ia bisa merasakan Nyonya Feng menghisap jarinya, atau lebih tepatnya darahnya. Apa yang kau lakukan pada kakakku? Yuro juga berteriak keras, matanya membelakang kaget. Namun seolah-olah dalam keadaan trans, Nyonya Feng mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya dan terus menghisap jari Yuan dengan ekspresi terpesona di wajahnya, tampak seperti terpikat oleh rasa darahnya. Jauhkan dirimu dari kakak Yuan. Xiaohua mengibaskan lengan bajunya dengan cemberut di wajah yang kecil dan bulat, memaksa Nyonya Feng menjauh dari Yuan yang ketakutan. Syukurlah, jariku masih utuh. Yuan menghela nafas lega setelah melihat jarinya, meskipun basah oleh air liur Nyonya Feng, masih utuh. Setelah beberapa saat hening yang canggung, Nyonya Feng akhirnya tersadar dari lamunannya, dan ketika menyadari apa yang baru saja dilakukannya, ia segera bersujud di lantai dengan wajah memerah. Saya sangat menyesal, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya barusan. Sesuatu tentang darah Anda telah menarik perhatian saya, dan tanpa sadar saya bersumpah saya tidak melakukannya dengan sengaja. Darahku? Yuan menatap jarinya yang basah dengan alis terangkat. Mengapa darahnya menarik perhatiannya? Kecuali jika Nyonya Feng ternyata adalah vampir, tidak ada eksplanasi logis di balik tindakannya barusan. Kumohon, percayalah padaku, aku benar-benar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Nyonya Feng terus memohon maaf. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit terkejut itu saja, kata Yuan sambil tersenyum. Apakah kakak Yuan benar-benar baik-baik saja? Tanya Xiaohua dengan suara khawatir. Iya, aku tidak terluka, dia hanya menghisap darahku itu saja, Yuan mengangguk. Menghisap darahmu?
Euro mengangkat alisnya dan menatap Nyonya Feng, yang tetap berlutut di sana dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Baiklah, mari kita lupakan ini dan lanjutkan tur. Masih ada satu barang lagi yang belum dilihat, dan saya sangat ingin melihatnya, kata Yuan beberapa saat kemudian. Baik tamu terhormat, Nyonya Feng segera berdiri dan menjentikan jarinya, menyebabkan etalase ketiga dan terakhir menampakkan harta karun di dalamnya. Begitu harta karun ketiga diungkapkan, Euro dan Yuan sama-sama mengangkat alis mereka. Ini sebuah slip giok. Yuan meletakkan kepalanya di depan etalase dan menyipitkan matanya, memastikan ia tidak salah lihat. Benda ini memiliki perasaan yang tidak terlukiskan. Euro juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Benda apakah ini? Slip giok itu hanyalah wadah. Harta karun sebenarnya ada di dalamnya, dan di dalam slip giok itu terdapat setetes darah, jawab Nyonya Feng. Darah. Mereka menatapnya dengan alis terangkat. Tentu saja, ini bukan sembarang darah biasa, karena dulunya milik seekor binatang suci legendaris, Phoenix Merah. Nyonya Feng berbicara sambil tersenyum. Phoenix Merah tua, jadi ada darah Phoenix di dalam gulungan giok itu. Bahkan Xiaoha pun tertarik setelah mengetahui asalnya, karena Phoenix adalah makhluk suci yang sangat langka. Benar, dan ini adalah darah Phoenix asli, Nyonya Feng mengangguk. Bagaimana kau bisa tahu itu darah Phoenix asli? Tanya Yuan. Apakah ada cara untuk mengujinya? Memang ada, tetapi itu mengharuskan seseorang untuk minum darahnya dan menguji efeknya, yang merupakan pemborosan karena hanya ada setetes saja. Namun, kita tahu ini darah Phoenix asli tanpa perlu mengujinya, karena diberikan oleh Phoenix Merah itu sendiri, kata Nyonya Feng kepada mereka. Apa? Kau pernah bertemu Phoenix? Yuan menatapnya dengan mata terbelakang. Tidak, aku belum. Darah Phoenix telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan leluhurkulah yang memperoleh darah Phoenix dari Phoenix Merah. Nyonya Feng menggelengkan kepala. Begitukah? Lalu apakah darah Phoenix ini benar-benar memiliki fungsi lain selain sangat langka? Tanya Euro kepadanya. Tentu saja, Nyonya Feng dengan cepat mengangguk. Darah Phoenix adalah harta karun magawi dengan banyak khasiat. Setetes saja dapat menghidupkan orang yang hampir mati. Ia juga dapat menyembuhkan segala penyakit dan luka, dan bahkan dapat menumbuhkan anggota tubuh Anda. Selain itu, jika Anda mengonsumsi darah Phoenix, masa hidup Anda akan meningkat secara signifikan. Tergantung pada kualitas darah dan kekuatan Phoenix asalnya, darah Phoenix dapat memberikan usia lanjut lebih dari 10.000 tahun kepada manusia biasa tanpa perlu berkultivasi. Menyembuhkan segala penyakit atau luka apapun, ekspresi mendalam muncul di wajah Yuan ketika mendengar itu, dan sebuah ide langsung muncul di benaknya. Jika embun transparan kesempurnaan mempengaruhi tubuhku di kehidupan nyata, mungkin darah Phoenix ini juga bisa menyembuhkan penyakitku. Sekalipun itu hanyalah kemungkinan, aku harus mendapatkan darah Phoenix ini dengan segala cara. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan untuk darah Phoenix? Yuan memutuskan untuk bertanya. Kau menginginkan darah Phoenix? Nyonya Feng menatapnya dengan wajah terkejut, begitu pula Euro dan Xiaoha. Mengapa dia menginginkan darah Phoenix? Iya, Yuan mengangguk. Sebenarnya aku tidak tahu. Aku sudah menerima banyak tawaran tapi tidak satu pun yang menarik perhatianku, dan saat ini aku belum punya pilihan, kata Nyonya Feng. Bagaimana dengan harta karun tingkat dewa lainnya? Xiaoha bisa memberikannya semua kepadamu dengan imbalan darah Phoenix. Xiaoha tiba-tiba menyelah. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat hasrat yang begitu kuat dari mata Yuan, dia ingin melakukan yang terbaik untuk membantunya. Maaf senior, tapi aku lebih suka yang lain, Nyonya Feng meminta maaf. Jika kau tidak mengatakan apa yang kau inginkan, lalu bagaimana kami bisa tahu apa yang harus ditukar? Tanya Euro dengan sedikit cemberut di wajahnya. Yah, meskipun aku belum pernah benar-benar memikirkan apa yang kuinginkan sebagai imbalan atas darah Phoenix, kurasa sekarang aku punya sesuatu dalam pikiran. Nyonya Feng berbicara dengan nada gugup dan kemudian menoleh ke arah Yuan. Hah? Yuan mengangkat alisnya setelah menyadari tatapannya. Tetapi dia segera menyadari apa yang diinginkan wanita itu darinya. Kau menginginkan darahku? Tanyanya padanya. Nyonya Feng tidak langsung menjawab dan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum mengangguk dengan malu-malu. Baiklah, berapa banyak yang kau inginkan? Yuan langsung setuju. Selama itu tidak membunuhku, aku akan memberimu darah sebanyak yang kau mau. Benarkah? Mata Nyonya Feng berbinar-binar penuh kegembiraan. Kakak, apa kau benar-benar akan... Euro menatapnya dengan tak percaya. Meskipun tampaknya cukup menguntungkan untuk mendapatkan darah Phoenix asli dengan menukarkan darahnya sendiri, seluruh situasi ini tampak sangat mencurigakan karena terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Yah, tidak apa-apa. Ini hanya darahku. Akan kembali cepat atau lambat. Yuan mengangguk.
Lalu dia menatap Nyonya Feng dan melanjutkan. Bagaimana Anda ingin mengambil darah saya? Aku tadi berpikir untuk meminumnya langsung dari tubuhmu, katanya. Meminumnya langsung dari tubuhku? Yuan gemetar ketakutan setelah mendengar kata-katanya. Ini demi darah Phoenix, aku harus menanggungnya. Yuan menangis dalam hati sebelum mengangguk. Silakan. Dia mengangkat lengannya memperlihatkan lengannya yang pucat dan mulus padanya. Melihat itu, Nyonya Feng tak sadar menjilat bibir merahnya yang menggoda. Yuan semakin gemetar setelah melihat ini. Ia berpikir dalam hati bahwa kemungkinan Nyonya Feng adalah vampir yang menyamar sebagai manusia. Jika kau melakukan sesuatu yang mencurigakan pada kakak Yuan, Xiaohua tidak akan menahan diri kali ini seperti sebelumnya. Xiaohua tiba-tiba memperingatkannya dengan mata menyipit. Aku tidak akan berani, senior, kata Nyonya Feng dengan ekspresi takut. Kenapa kita tidak pergi ke tempat yang lebih nyaman? Nyonya Feng kemudian menyarankan kepada Yuan. Setelah Yuan mengangguk, Nyonya Feng berkata, ikuti saya. Beberapa saat kemudian mereka memasuki ruangan yang berada di balik tirai di lantai 6 dan jelas itu adalah kamar pribadi Nyonya Feng karena ruangan itu dipenuhi dengan perabotan dan bahkan sebuah tempat tidur besar. Silahkan duduk di ranjang, Nyonya Feng menunjuk ke ranjang merah besar itu. Baiklah, Yuan mengangguk dan duduk di tempat tidur tanpa ragu-ragu. Nyonya Feng kemudian duduk di sampingnya sementara Yuro dan Xiaohua berdiri beberapa meter jauhnya. Kapan saja kau siap, kata Nyonya Feng kepadanya dengan suara lembut. Yuan mengangguk sebelum menggunakan jurang berbintang untuk membuat lubang kecil di bagian bawah telapak tangannya dan darah segera mengalir keluar. Nyonya Feng cepat-cepat meraih tangannya dan mencium lukanya dengan bibir lembutnya, tidak membiarkan setetes pun darahnya terbuang sia-sia. Suara-suara erotis keluar dari Nyonya Feng saat dia menikmati darah Yuan yang entah kenapa terasa sangat lezat dan hanya setetes saja sudah membuat Nyonya Feng benar-benar ketagihan. Sementara itu, Yuan berusaha sekuat tenaga untuk tetap memasang ekspresi datar di wajahnya. Tetapi sensasi bibir lembut Nyonya Feng sungguh terlalu menggairahkan. Terutama lidahnya yang lembut menjilat lukanya, hampir seperti anjing. Menurutmu kenapa dia sangat menyukai darah kakak tuh? Apakah sebenarnya dia vampir yang menyamar sebagai manusia? Yuro berbisik kepada Xiaohua sambil mengamati. Xiaohua mengelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia bukan vampir. Adapun alasan kenapa dia meminum darah kakak Yuan, Xiaohua bisa memikirkan beberapa alasan. Darah kakak Yuan mungkin istimewa, mungkin dia memiliki garis keturunan unik yang memiliki efek membuat orang kecanduan. Hah? Apakah mungkin itu? Yuro menatapnya dengan mata terbelalak. Xiaohua mengangguk dan berkata, ada banyak garis keturunan unik di dunia ini, dan beberapa di antaranya memiliki efek kuat dan sulit dipahami, seperti memiliki darah yang dapat meningkatkan kultivasi hewan ajaib atau darah yang bahkan dapat memperkuat harta karun. Wow, Yuro mengungkapkan kekagumannya setelah mendengar apa yang bisa dilakukan oleh garis keturunan itu. Tapi jika darah saudaraku bisa mempengaruhi manusia, kenapa kita tidak terpengaruh? Tanya Yuro kemudian. Mungkin hal itu hanya mempengaruhi sebagian orang, seperti halnya beberapa obat lebih baik bekerja pada sebagian orang daripada yang lainnya, kata Xiaohua. Masuk akal, Yuro mengangguk. Beberapa menit kemudian, Yuan mulai merasa pusing, sehingga dia menepuk bahu Nyonya Feng dan berkata, kurasa aku sudah mencapai batasku. Jika aku kehilangan lebih banyak darah, aku mungkin akan mati karena kehilangan banyak darah. Nyonya Feng melepaskan bibirnya dari luka pria itu beberapa detik kemudian, bahkan menghela nafas panjang dan puas, seolah-olah dia baru saja meminum sesuatu yang lezat. Terima kasih tamu terhormat, saya tidak tahu kenapa saya mengidamkan darah Anda, tetapi sekarang saya merasa puas. Tapi Yuan tidak merespon. Tamu terhormat, Nyonya Feng memperhatikan bahwa Yuan menatapnya dengan mata melebar, sehingga dia memanggilnya lagi. Matamu berubah warna, kata Yuan kepadanya yang mata coklatnya tiba-tiba berubah menjadi emas setelah meminum darahnya. Nyonya Feng segera bergegas mencari cermin setelah mendengar perkataan Yuan, seolah-olah dia sedang panik. Ini emas, ini benar-benar emas, seru Nyonya Feng tiba-tiba dengan suara gembira, membuat orang-orang di ruangan itu tercengang. Hahaha, kekuatanku telah kembali. Kekuatan? Yuan mengangkat alisnya dengan bingung, bertanya-tanya apa yang dibicarakan wanita itu. Ini keajaiban, kekuatanku mulai pulih. Hahaha, Nyonya Feng menari-nari seperti gadis kecil yang kegirangan setelah melihat mata emasnya di cermin. Sementara itu, Yuan dan kedua gadis lainnya menatapnya dengan tatapan bingung di wajahnya. Apa yang membuatnya begitu gembira? Apa maksudnya dengan kekuatannya telah kembali padahal dia sudah berada di alam Grandmaster Roh? Apa kau baik-baik saja? Yuan tiba-tiba bertanya padanya. Nyonya Feng segera menoleh ke arah Yuan, tetapi tatapannya terhadapnya telah berubah secara signifikan dibandingkan sebelumnya, hampir seperti dia melihatnya dari sudut pandang yang baru.
Dia berbalik dan berjalan sangat cepat ke arahnya sebelum berhenti 1 meter jauhnya dan merendahkan badannya hingga kedua lututnya menyentuh lantai marmer. Lalu dia menempelkan dahinya ke lantai marmer itu. Tamu terhormat, "Tidak, Tuan Muda, terima kasih banyak telah memulihkan kekuatan saya meskipun hanya sedikit," kata Nyonya Feng kepadanya. Aku benar-benar tidak mengerti," kata Yuan sambil menggaru-garu kepalanya. Nyonya Feng kemudian berkata, "Sejujurnya aku bukan manusia sepenuhnya, bahkan aku adalah binatang suci, Phoenix merah." "Kau seekor Phoenix," seru Yuan dengan suara terkejut. "Tidak mungkin." Bahkan Yurao dan Xiaohua pun terkejut dengan pengungkapan oleh Nyonya Feng ini. Ya, namun karena beberapa keadaan, garis keturunanku dikutuk, dan kekuatanku telah disegel dan aku terpaksa menjalani hidupku sebagai manusia. Aku telah menjalani kehidupan seperti itu selama lebih dari 10.000 tahun. Nyonya Feng melanjutkan untuk mengungkapkan lebih banyak rahasia tentang dirinya yang telah ia rahasiakan selama lebih dari 10.000 tahun. 10.000 tahun. Yuan tidak bisa membayangkan hidup selama itu dan sangat terkejut mendengar bahwa Nyonya Feng memiliki pengalaman sebanyak itu. "Jadi kekuatanmu sudah kembali. Senang mendengarnya," kata Yuan sambil tersenyum. "Ya, tapi jumlahnya hanya sedikit. Dan aku masih bisa merasakan kutukan itu membatasi tubuhku." Nyonya Feng menghela napas. Lalu ia mengangkat kepalanya untuk menatap Yuan dengan tatapan penuh harapan dan melanjutkan. "Namun Tuan Muda, saya percaya darah Anda dapat membantu saya menghilangkan kutukan ini dan memungkinkan saya untuk bebas sekali lagi." "Darahku?" Yuan mengangkat alisnya dengan terkejut. "Ya, entah kenapa aku tertarik pada darahmu. Dan setelah meminumnya, kutukanku melemah. Jadi aku hanya bisa berasumsi bahwa darahmu memiliki kemampuan untuk menghilangkan kutukanku," kata Nyonya Feng. "Oleh karena itu, aku memohon pertolongan kepada Tuan Muda. Tolong bantu singkirkan kutukan yang telah menjebakku di surga bawah ini selama 10.000 tahun. Aku akan melakukan apapun sebagai imbalannya." Setelah hening sejenak, Yuan berbicara dengan suara tenang. "Jika darahku benar-benar dapat membantumu menghilangkan kutukanmu, aku akan dengan senang hati membantu dengan memberikan darah sebanyak yang kau butuhkan. Namun, darahku membutuhkan waktu untuk pulih, dan aku tidak punya waktu untuk menunggu. Apalagi siapa tahu berapa banyak darah yang kau butuhkan untuk sepenuhnya menghilangkan kutukan itu." "Benar sekali, Kakak Yuan akan segera mendaki tangga menuju surga hingga mencapai puncaknya. Dia tidak punya waktu berlama-lama di tempat kecil ini," timpal Xiaohua. "Tangga menuju surga?" Nyonya Feng menatapnya dengan terkejut lalu terdiam. "Apakah kamu baik-baik saja?" Yuan bertanya padanya setelah ia terdiam selama 1 menit. Setelah mengedipkan matanya beberapa kali dengan bingung, Nyonya Feng tiba-tiba berkata kepada Yuan, "Tuan Muda, jika Anda tidak bisa tinggal di sini, maka saya akan mengikuti Anda sampai saya bebas dari kutukan saya. Tentu saja, saya tidak akan meminta bantuan Anda secara cuma-cuma. Semua yang ada di toko ini termasuk diri saya sendiri akan saya berikan kepada Tuan Muda. Selama Anda mengizinkan saya mengikuti Anda dan sesekali meminum darah Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan harta karun ini atau tubuh saya." Semua yang ada di toko ini, Yuan menatapnya dengan ekspresi tercengang. Dia tidak bisa membayangkan mendapatkan begitu banyak harta karun mahal sekaligus, dan yang perlu ia lakukan hanyalah berbagi sebagian darahnya. "Aku tak akan memintamu memberikan hartamu, karena aku tidak membutuhkan begitu banyak harta yang tak bisa aku gunakan, dan aku tidak ingin terlihat serakah seolah-olah aku telah memanfaatkanmu yang saat ini sedang dalam kesulitan karena kutukan. Aku sudah puas hanya dengan darah Phoenix," kata Yuan dengan senyum lembut di wajahnya. Melihat senyum Yuan yang mempesona, Nyonya Feng menyipitkan matanya sebelum membungkuk lagi kepadanya. "Terima kasih Tuan Muda." Nyonya Feng kemudian berkata, "Tuan Muda, bolehkah saya meminta sedikit darah Anda lagi? Setetes saja sudah cukup." Yuan mengangguk dan mengulurkan tangannya. Nyonya Feng mengangkat kepalanya dan menjilat luka di telapak tangan Yuan. Semenit kemudian luka itu langsung hilang dan beberapa detik kemudian, sebuah pemberitahuan muncul di hadapan Yuan. "Vermilion Phoenix telah memulai kontrak kerja sementara denganmu. Tuan Muda, nama lengkap saya adalah Feng Yuxiang atau Feng singkatnya. Sampai kutukan saya dicabut, saya akan bersumpah setia kepada Tuan Muda dan menuruti setiap perintah Anda tanpa keluhan. Dan Tuan Muda dapat menggunakan tubuh saya sesuka hatinya. Apakah Tuan Muda mengizinkan saya tetap berada di sisi Anda?"
Ya, aku tidak keberatan. Yuan mengangguk. Apalagi akan menguntungkan baginya untuk memiliki sekutu kuat lainnya di sisinya. Kau telah menerima Vermilion Phoenix sebagai pelayanmu. Nama, Feng Yuxiang. Tingkat pelayan, ilahi. Master, Yuan. Kultivasi, Grandmaster Roh tingkat ke-9. Warisan, tidak ada. Garis keturunan Phoenix kuno. Fisik, api abadi yang tak dapat dipadamkan. Penggalangan Phoenix, peringkat, surga. Tingkat keahlian, 5. Panca indera yang unggul, peringkat, surga. Manifestasi ki, peringkat, bumi. Terbang, peringkat, bumi. Api abadi, peringkat, ilahi. Kekebalan api, peringkat, ilahi. Garis keturunan terkutuk, peringkat, tak diketahui. Selamat, karena kamu telah mendapatkan binatang suci sebagai pelayanmu, kau telah dianugerahi gelar unik, penjinak binatang suci. Setelah Yuan menerima Feng Yuxiang sebagai pelayannya, pengumuman muncul di langit untuk disaksikan oleh setiap pemain. Selamat, pemain Yuan telah menjadi pemain pertama yang mendapatkan pelayan binatang suci. Pengumuman itu langsung menimbulkan kehebohan di dalam komunitas dan segera menyebar dengan cepat di internet. Binatang suci, gumam pemain teratai putih pada dirinya sendiri sambil menatap pengumuman di langit dengan ekspresi melamun di wajahnya. Lalu ia menoleh ke arah kucing hitam berekor 2 miliknya. Sebagai pemain pertama yang mendapatkan pelayan, tentu saja ia bangga pada dirinya sendiri. Namun setelah pemain Yuan tiba-tiba muncul dan mendapatkan pelayan tingkat dewa, prestasinya langsung terhapus dari ingatan. Sekarang setelah pemain Yuan mendapatkan binatang suci, ia mungkin akan menganggap prestasinya seolah-olah tidak pernah terjadi. Sementara itu, kembali ke kamar Feng Yuxiang, Yurao dan Xiaohua menatap Feng Yuxiang dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kakak baru saja mendapatkan Phoenix sebagai pelayannya, gumam Yurao dengan suara rendah. Meskipun ia sedikit iri pada Yuan, ia juga bangga padanya atas pencapaian luar biasa lainnya yang pasti akan mengguncang seluruh dunia. Di sisi lain, Xiaohua merasakan perasaan tidak nyaman dan tak terlukiskan di dadanya, hampir seperti sesuatu yang penting dan istimewa telah diambil darinya. Terima kasih Tuan Muda, kata Feng Yuxiang sambil tiba-tiba berdiri dan mencium pipi Yuan. Ah! Yurao berteriak lantang setelah melihat ini, matanya terbelalak terkejut. Setelah beberapa saat, Yuan bertanya kepada Feng Yuxiang, "Aku bisa memanggilmu Feng Feng kan? Apa yang akan kau lakukan dengan tempat ini jika kau akan mengikutiku?" "Ya, Tuan Muda boleh memanggil saya sesuka hatinya. Adapun Feng Heaven, karena saya tidak memiliki siapapun yang cukup saya percaya untuk mempercayakan tempat ini kepada mereka, saya akan menutup toko ini saja, karena saya tidak akan punya waktu lagi untuk mengelolanya." Begitu, Yuan mengangguk, dan beberapa saat kemudian ia melanjutkan. "Nama-nama, darah Phoenix. Ini darah Phoenix, Tuan Muda." Feng Yuxiang kemudian menyerahkan gulungan Yugal itu kepadanya. "Oh ya, karena kau sebenarnya adalah Vermilion Phoenix, apakah ini berarti darah ini milikmu juga?" Yuan tiba-tiba bertanya padanya. "Bentar Tuan Muda." Feng Yuxiang mengangguk, dan ia melanjutkan. "Namun darah di dalam gulungan Yugal itu diambil dari tubuhku sebelum aku dikutuk, jadi bisa juga dikatakan itu bukan lagi darahku." "Bagaimana tepatnya kutukan itu bekerja?" Yuan kemudian bertanya padanya. "Ya, itu menyegal basis kultivasiku dan menekannya. Tidak memungkinkanku untuk naik ke alam yang lebih tinggi, tidak peduli berapa banyak aku berlatih. Itulah kenapa aku terjebak di Raina Master Roh selama 10.000 tahun. Selain itu, kutukan ini membatasi garis keturunanku, memaksaku tetap dalam wujud manusia, dan aku tidak bisa berubah kembali menjadi wujud Phoenix sampai kutukan itu cukup melemah. Apakah ini berarti kau sebenarnya jauh lebih kuat daripada dirimu yang saat ini?" Yuan melanjutkan pertanyaannya. "Benar Tuan Muda. Tingkat kultivasiku yang sebenarnya jauh lebih tinggi, karena aku dilahirkan di alam yang lebih tinggi. Aku hanya terjebak di tempat ini sekarang, karena tidak akan bisa bertahan hidup di alam yang lebih tinggi dengan kekuatanku saat ini." Feng Yuxiang mengangguk. "Namun kekuatanku akan kembali seiring kutukan ini melemah. Jadi meskipun aku tidak banyak bisa membantu Tuan Muda dalam keadaan saat ini, begitu kutukanku melemah dan kekuatanku sedikit demi sedikit kembali, aku akan lebih berguna bagi Tuan Muda di masa mendatang."